puluhan ribu umat Islam datang, saudara. Takbir. Begitu puluhan ribu umat Islam datang, mereka ngacir masuk ke dalam Polda dan berdiri di belakang polisi, saudara. Fakta. Nah, mereka kemudian mulai melakukan provokasi-provokasi. Di jam 10 lakukan provokasi, di jam 11 teriak-teriak, saudara, nantang-nantang. Umat Islam tenang kok. Loh, kok bisa tenang? Mereka semua alumni 212. Alumni 212 ini tertib, rumput aja nggak diinjek, saudara. Betul? Jadi walaupun mereka diprovokasi, mereka nggak terpancing, tetap diam. Saat waktu sholat, mereka sholat, saudara. Umat Islam ini. Adapun di sebelah sana terus mancing-mancing melakukan provokasi. Orang sholat terus mereka teriak-teriak, saudara. Lah kok dibiarkan oleh polisi? Selidik punya selidik, ternyata memang Kapolda Jabarnya pembina GMBI. Dan ini melanggar undang-undang. Undang-undang kepolisian. Seorang pejabat polisi itu nggak boleh duduk di jabatan di luar kepolisian kecuali kalau dia mengundurkan diri atau sudah pensiun. Nah, ini belum pensiun kok jadi pembina di organisasi. Organisasinya organisasi preman lagi. Nggak betul, ini nggak betul, saudara. Makanya semua jadi kebongkar. Jam 4 sore saya dilepas. Begitu saya keluar, puluhan ribu umat Islam kumpul. Saya sapa, saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan penghargaan, dan saya bujuk agar mereka pulang dengan tertib. Dan mereka terima. Hatinya senang, diajak baca selawat. Yuk pulang yuk, ayo, siap tertib, siap. Siap damai, siap. Siap kondusif, siap. Pulang rame-rame, saudara. Selesai. Saya pikir udah selesai. Terus saya giring sampai ke lampu merah. Nah, begitu ada di lampu merah, ada yang pulang ke kanan, ada yang pulang ke kiri, ada yang pulang putar balik, ya ikhwan. Ada yang pulang lurus, langsung masuk ke tol, saudara. Berangsur-angsur pulang. Nah, saya dengan istri dan beberapa pengurus daripada DPP FPI dan GNPF MUI, saudara, sebagian kawan-kawan belum makan siang. Ya, kalau gitu kita mampir ke rumah makan Ampera. Yuk kita makan dulu baru masuk tol pulang ke Jakarta. Kita makan. Nah, ternyata di belakang ini, saudara, ada beberapa rombongan yang tertinggal. Jadi ada satu mobil udah naik, nunggu satu temennya belum datang. Kan mesti dicari dulu, saudara. Mana temennya? Ada motor-motor juga yang sedang nunggu temennya. Nah, jumlah mereka sedikit, tahu-tahu diserbu. Jadi GMBI yang tadi ada di belakang polisi dibuka jalan sama polisi. Diserbu, dihantam. Mobil mereka dihancurkan, motor mereka dihancurkan, saudara. Nah, kemudian mereka dihantam dengan bambu. Ada ustadz dari Bogor, saudara, kepalanya dihantam, terjadi pendarahan. Sampai saat ini belum sadarkan diri di ruang ICU. Kemana, saudara? Ini yang terjadi, saudara. Saya sendiri gak tahu kejadian itu, kan saya udah jalan. Saya lagi makan di restoran, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ, saudara. Banyak yang terluka. Banyak sudah yang terluka. Ada yang patah tangannya, yang patah kakinya, dihantam dengan balok. Kenapa polisi biarkan itu semua terjadi? Kan udah pulang damai, saudara. Jadi saya tanya, kalau gitu umat Islam salah tidak? Salah tidak? Lihat ada kejadian itu, sebagian laskar yang dengar kabar balik. Melakukan perlawanan. Nah, mereka pun juga ada yang luka, saudara. Enggak seberapa, luka lah. Nah, masuk rumah sakit. Yang luka-luka dari umat Islam bawa ke rumah sakit Islam. Yang mereka juga dibawa ke rumah sakit umum, saudara. Nah, kemudian selesai kejadian, Kapolda nengokin yang preman, nggak nengokin umat Islam. Jadi preman yang luka ditengokin. Kemudian bikin siaran pers, mengatakan FPI anarkis. Ada apa, saudara? Skenario jadul. Dipikir masyarakat udah goblok kali semua, saudara. Ini yang terjadi. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu kami sedang makan di rumah makan, ada teman-teman perasaannya nggak enak. Beb, kita segera pulang deh. Ya baik, kita pulang. Ayo ibu-ibu, udah siap semua. Ayo kita pulang. Udah makan semua, kita pulang. Nah, begitu kita jalan, saudara. Masuk ke jalan raya, ada lampu merah berhenti. Ini ada laskar paling belakang mengawal saya.
belum sempet ikut jalan, mobilnya masih di belakang, yang lain sudah jalan. Tahu-tahu datang ini rombongan ngegerebek, saudara. Dia gerebek itu rumah makan, laskar ini dihantam, dikeroyok, saudara, sampai tangannya ini patah dan pecah di beberapa bagian, saudara. Dan saya sendiri gak tahu, saya sudah ada di lampu merah. Saya pikir udah aman, tenang, saya pulang. Coba Anda bayangkan, 2 menit aja kami terlambat, berarti saya yang akan duel lawan mereka, saudara. 2 menit saja saya terlambat, berarti saya dengan para ustadz, para kiai, ada di situ Kiai Maksum yang ikut makan bersama kami, saudara. Andai kata, saudara, begitu mereka datang kita belum keluar, mereka kan akan serang kita. Nggak mungkin dong kita nggak lawan, saudara. Kita akan lawan. Nah, sekarang apa Kapolda tidak mikir apa yang direncanakan dengan dia, saudara? Dia mau bunuh ulama, dia mau bunuh kiai, dia mau bunuh perempuan. Saya katakan kepada Kapolda Jabar, kalau Anda mau perang sama umat Islam, umumkan saja perang. Betul. Umumkan saja. Hei Habib Rizik, saya tantang Anda perang. Kita perang. Takbir. Ini nantang perang gak berani, di belakang saudara menyiksa ulama, nyerang ulama, saudara. Apa? Nah sekarang kita tuntut supaya Kapolda Jabar ini untuk dicopot. Saudara, setuju? Apa kata Kapolda? Saya sudah prosedur, saya siap dicopot. Saya dari kecil sampai sekarang baru tahu kalau ngerahin preman serang ulama itu prosedur polisi. Saya baru tahu tuh prosedur tuh. Mana ada prosedur polisi kerahkan preman serang ulama? Itu bukan prosedur polisi, itu prosedur bajingan. Betul? Takbir. Saya sendiri nggak paham, ada kejadian-kejadian itu nggak paham. Sudah di jalan, masuk jalan tol, SMS masuk, saudara. Habib ada kejadian begini, Habib ada kejadian begini. Masuk foto-fotonya di WA, saudara. Nah kemudian kita arahkan kepada mereka, tarik diri, jaga teman-teman di rumah sakit Islam. Semua tarik ke posko ke DPW. Jangan bikin kekacauan. Kecuali kalau mereka terus merangsek menyerang, lakukan perlawanan, saudara. Terus kita kendalikan, saudara. Nah, tapi umat udah terlanjur marah karena ini masuk ke WA, sebar kemana-mana, umat Islam di mana-mana marah. Akhirnya semalam kantor-kantor GMBI, saudara, dibakar umat Islam. Di Tasik dibakar, di Ciamis dibakar, di Garut dibakar, di Bekasi dibakar, dan tadi menjelang subuh di Bogor juga dibakar, saudara. Nah sekarang begitu umat Islam marah, kantor GMBI dibakar, baru polisi bertindak, ditangkap jangan bakar, sudah. Giliran kantor preman dibakar, yang bakar kau tangkap. Giliran preman menyerang ulama, menyerang santri, kenapa premannya tidak kau tangkap? Kurang ajar. Masya Allah. Mereka panggil, kita datang. Mereka mau periksa, saya siap diperiksa, saudara. Mereka mau tangkap, saya tidak takut.